Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita, fokusnya ke materi dari bab 7 ya, soal empati. Ya, empati. Topik yang menarik banget. Misi kita kali ini, kita coba bongkar bareng-bareng, apa sih sebenarnya empati itu? Dan kenapa ini lebih dari sekedar, ya bersikap baik gitu aja. Siap ya kita gali? Siap. Nah, empati ini kan seperti dijelaskan di materi Anda, ini pilar penting kecerdasan emosional loh. Oke, Kalau kesadaran diri, manajemen diri itu kan fokusnya ke dalam diri kita ya. betul ke internal. Nah, empati ini justru jangkauannya keluar. Gimana kita bisa paham dan nyambung sama orang lain, ini jadi fondasi penting banget buat hubungan, buat kerja efektif, macam-macam lah. Mari kita coba bedah lapisannya nih. Di bab 7 ini kan dijelasin ada 3 jenis utama ya. Iya, 3. Ada empati kognitif, ini katanya soal kemampuan paham cara pikir orang. Paham logikanya gitu ya. Terus ada empati emosional. Nah, ini yang soal ikut merasakan apa yang dirasain orang lain. Ngerasa sedihnya, senengnya gitu. Dan yang ketiga, ini nih yang kayaknya penting banget, kepedulian empatik atau empathic concern. Jadi benar-benar peduli sama kondisi mereka. Nah, Contohnya kan kuat banget tuh yang petugas layanan pelanggan. Dia nggak cuma paham masalah teknisnya si Dan, tapi benar-benar peduli sama istrinya Dan, sampai istrinya jadi tenang gitu. betul sekali. Dan ini yang ditekankan di sumber Anda kan, aspek kepedulian atau empathic concern ini yang jadi mesinnya kepercayaan sejati. Jadi bukan cuma tahu atau ikut ngerasain aja ya. Bukan cuma itu, tapi ada dorongan aktif. Saya peduli sama hasil dan kondisi Anda. Ini nyambung banget sama kutipan Dalai Lama yang Anda bagikan itu. Agama saya adalah kebaikan hati. Tindakan pedulinya itu loh. Nah, itu dia. Terus gimana ini kalau di konteks kerjaan? Oke. Sumber Anda kan kasih contoh kontras tuh. Ada konsultan pintar, tapi gagal total karena nggak bisa baca klien. Nggak nyambung sama kliennya ya. Iya. Terus dibandingin sama, misalnya, Tim Cook dari Apple yang malah bilang empati itu kunci karir. Nah, menurut materi Anda, seberapa penting sih empati ini buat sukses di level itu? Wah, penting banget. Ternyata materi Anda kan mengutip banyak riset ya. Itu nunjukin korelasi kuat antara empati di tempat kerja sama hasil-hasil positif. Contohnya? Mulai dari inovasi jadi lebih muncul, terus karyawan jadi lebih terlibat, gak gampang keluar masuk. Oh, retensi juga ya? Iya, retensi talenta, sampai lingkungan kerja jadi lebih inklusif. Ada juga riset soal pemimpin tuh. Gimana tuh? Pemimpin yang beneran efektif ternyata nggak cuma punya dorongan prestasi tinggi, tapi juga punya sisi peduli ini, empathic concern tadi. Jadi kalau nggak ada kepedulian itu? Ya itu, modal manusianya bisa terkuras, katanya. Sebaliknya, kalau sikapnya nggak peduli atau kasar, wah itu jelas banget ngerusak kinerja tim. Jadi ini bukan sekedar nice to have gitu. Penting berarti ya. Tapi kan nggak selalu gampang ya buat berempati. Materi Anda juga nyinggung soal penghambatnya kan? Betul, ada hambatannya. Misalnya, gimana kalau orang udah sukses atau di posisi tinggi, malah jadi kurang peka sama orang di sekitarnya? Iya, itu bisa terjadi. Atau soal mentalitas kita versus mereka. Ah iya, itu gampang banget munjung ya. Gampang banget. Dan itu bisa memecah belah, bikin kita jadi nggak bisa atau nggak mau empati sama kelompok yang lain itu. Terus, ada solusinya nggak? Penawarnya gitu? Ada. Sumber Anda ngusulin ide bagus nih. Empati yang diperluas. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita coba secara sadar lihat melampaui sekat-sekat tadi, paham kalau pada dasarnya ya hanya ada kita gitu. Wah, dalam juga ya. Iya. Mirip kayak sarannya Fred Rogers waktu ada krisis. Cari para penolong. Orang-orang yang bertindak atas dasar kemanusiaan universal. Oke. Ada juga sisi neurologisnya loh, menarik. Ternyata bantu orang lain, itu yang dasarnya dari empati, itu bisa ngaktifin sirkuit rasa senang di otak kita sendiri. Oh ya, jadi kita juga ikut senang ya? Ya, benar kata Kierkegaard, pintu kebahagiaan selalu terbuka ke arah luar. Kita dapat bahagia justru pas fokus ke orang lain. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 7 ini, empati itu ternyata berlapis ya. Ada mikirnya, kognitif, ngerasainnya emosional, dan yang penting banget, pedulinya, bertindak. Betul, dan komponen peduli ini kunci buat bangun kepercayaan dan biar efektif. Walaupun ada penghambatnya, empati ini bisa diasah. Nah, pertanyaannya buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua buat Anda? Nah, ini mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Kan tadi empati ada komponen kognitif, paham cara pikir, sama kepedulian. Iya.
Gimana kalau Anda coba secara sadar, praktekin hanya komponen kognitifnya aja? Maksudnya, Ke siapa? ke orang yang pandangannya beda banget sama Anda. Beda jauh. Jadi, coba aja usaha keras buat metain alur logikanya dia, perspektifnya dia. Tanpa harus setuju ya? Tanpa harus setuju. Bahkan mungkin pas lagi sulit banget buat merasa nyambung secara emosi atau peduli. Kita tahu ini nggak gampang. Tapi gimana kira-kira kalau Anda latihan, pahami cara berpikir mereka aja? Gimana itu bisa ngubah interaksi Anda selanjutnya sama orang itu? Menarik. Sesuatu untuk dipikirkan.